Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Listanise, NIM A510210257 kelas 1E. Saya membuat video ini untuk memodifikasi sahabat pendidikan untuk menciptakan salah satu filsuf muslim, dan saya akan menceritakan tentang Ibnu Rus, atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus, berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rus lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Nama ayahnya Abu Al-Hasim Ahmad, beliau seorang hakim di Cordoba, dan kakaknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Kakak dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibnu Rus kecil haus ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pada usia anak-anak yang saat itu, Ibnu Rus sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta memahami ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkaran keluarga dalam menuntut ilmu. Ibnu Rus mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha itu antara lain Abu Al-Aim Basyakawal, Abu Marwah bin Masyarrah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdullah Ajiz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizq. Ketika Ibnu Rus tumbuh dewasa, ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Rus belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tirmidzi dan Abu Marwah bin Karbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah yang di barat dikenal dengan Al-Fils, filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rus. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Mawar bin Zur dan Raja Nazim Muwahhidun. Selain menjadi berhubungannya akrab dengan Ibnu Zur, Ibnu Rus juga mempunyai hubungannya baik dengan kerajaan Islam Muwahhidun, terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tertentu, akhirnya Ibnu Rus dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169 Masehi. 2 tahun kemudian beliau dilantik menjadi hakim di Cordova, kemudian dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 Masehi. Ia wafat pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198 Masehi. Dan dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal di barat maupun di timur. Ibnu Rus termasuk seorang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi. Karya-karyanya sebagai seorang filsafat Islam di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rus juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rus benar-benar membuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut. Di bidang filsafat dan hikmah, karyanya seperti pertama, Tahafuf at-Tahafuf, keracunan dalam keracunan, adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali Tahafuf al-Falasifah, keracunan para filosof. Kedua, Jawhar al-Ajram as-Samawiyah, atau struktur benda-benda langit. Ketiga, Masail fi Mukhalif Aqsam al-Mantiq, yaitu beberapa masalah tentang aneka bagian logika, dan masih banyak lagi. Di bidang ilmu kalam seperti Fasal al-Mahal fi ma bainal al-hikmah wa al-sayyiriyah min al-ishal, atau uraian tentang kitan filsafat dan syariah. Kedua, seperti I'tihal masyayil wa al-mutakallimin, atau keyakinan kaum liberalis dan pakar ilmu kalam, dan lain sebagainya. Di bidang fikih dalam usul fikih, karyanya seperti Bidayah al-Mutashil wa an-Nihayal al-Mutaqsid, atau Dasyar Mutajid dan Tujuan Orang yang Sederhana. Kitab ini diakui oleh Ibnu Ja'far Yahabi sebagai buku terbaik di sekolah ilmu fikih Maliki, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal. Kedua, Ad-Dar al-Kamil fi al-Fiqh, atau studi fikih yang sempurna. Ketiga, Risalah Ad-Dahaya, atau risalah tentang kurban, dan lain sebagainya. Di bidang ilmu astronomi seperti Makalah fi Harkah al-Arjim as-Samawi, atau makalah tentang gerakan meteor. Kedua, Kalam A'la Ru'yah Jir'at Tabitah, atau pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak.
Bidang ilmu nahwu seperti kitab Al-Daruri fi An-Nahwu yang penting dalam ilmu nahwu. Kedua, kalam a'la al-kalimah wa al-is al-mustaq, pendapat tentang kata dan isim mustaq. Bidang kedokteran seperti al-kulliyat fi at-taib atau studi lengkap tentang kedokteran sebanyak 7 jilid dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Syarah kedua, Syarh Ar-Juwiyazah Ibnu Sina fi Atib. Secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Ketiga, makalah fi At-Tiryak atau makalah tentang obat penolak racun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Keempat, Nasyahih fi Amra al-Ishal atau nasihat tentang penyakit perut dan mencret yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Kelima, Masyalah fi Nawaib al-Huma atau masalah tentang penyakit demam. Hanya sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibn Rus sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibn Rus menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibn Rus terkenal dengan nama explainer atau asyarih atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexander the Aprodis atau filosof yang menafsirkan filsafat Aristoteles abad kedua Masehi, dan Tamentius. Dalam beberapa hal, Ibn Rus tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof muslim sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam beberapa persoalan filsafat yang tidak bisa lepas dari pendapat dari kedua filosof muslim tersebut, menurutnya pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, Ibn Rus dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles atas saran guru Ibnu Tufail yang memintanya untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun tahun 557 sampai 559 Hijriah. Namun demikian, walaupun Ibn Rus sangat mengagumi Aristoteles, bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengomentar dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibn Rus juga memiliki pandangan tersendiri dalam tema-tema filsafat yang menjadikan sebagai filosof muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga sekarang. Dari penjelasan saya, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.